Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, masuk kita kepada pembagian waktu sholat yang kelima, yaitu waktu uzur. Sebelum kita membahas pembagian waktu sholat yang kelima itu, kita ulang sedikit ke depan, yaitu bahwa kita melaksanakan sholat itu disunnahkan kita melaksanakan sholat di awal waktu, sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama bahwa itu adalah waktu sholat fadilah. Dan juga dijelaskan berdasarkan hadis Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu fi awali waktiha, solatlah kamu pada awal waktunya. Walaupun demikian, para ulama masih menjelaskan ada 25 tempat yaitu disunnahkan mentakhirkan solat. Satu, menunggu seseorang itu sampai akil balik. Maksud akil balik itu, kita menurut mazhab Syafi'i bahwa seseorang itu dikatakan balik apabila cukup umurnya 15 tahun. Kalau belum ditemukan tanda bagi laki-laki belum pernah mengeluarkan sperma. Dan juga kalau perempuan belum datang menstruasinya. Maka seseorang yang belum datang dua tanda itu, laki-laki belum pernah mengeluarkan sperma, perempuan belum datang menstruasinya, maka batas baliknya adalah umurnya 15 tahun. Umpamanya ada orang lahir jam 3 sore, maka sementara waktu sholat itu adalah 12:30. Maka walaupun padilah sholat itu sholat di awal waktunya bagi seseorang yang tadi baliknya jam 3, maka ditakhirkanlah sholatnya sampai jam 3 supaya dia melaksanakan sholat itu dalam keadaan balik. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, boleh mentakhirkan sholat itu adalah kalau orang yang bersangatan ngantuk. Orang yang bersangatan ngantuk itu, maka dia boleh tidur lebih dahulu baru melaksanakan sholat. Tapi dengan syarat bahwa orang yang bersangatan ngantuk itu meyakini dia, kalau seandainya dia tidur, dapat bangun dia masih di dalam waktu sholat. Kalau dia nyatanya tidur, dia tidak meyakini dia terbangun dalam waktu sholat, maka pada posisi itu dia tidak disunnahkan mentakhirkan sholat. Tapi kalau dia meyakini bahwa dengan dia tidur lebih dahulu dan dia yakin bangun masih di dalam waktu sholat, agar apa? Kalau dia tidur lebih dahulu, kantuknya akan hilang. Kalau kantuknya akan hilang, maka konsentrasinya dalam melaksanakan ibadah sholat akan lebih sempurna, karena sholat itu kan diperintahkan kita untuk melaksanakannya dengan khusyuk. Tapi kalau kita dalam keadaan ngantuk, dikhawatirkan kurang khusyuk kita melaksanakan ibadah sholat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu poin yang kedua, disunnahkan mentakhirkan sholat. Dan poin yang ketiga, disunnahkan mentakhirkan sholat bagi orang yang meyakini kalau ditakhirkannya sholat Jumat, maka bisa dia melaksanakan sholat Jumat itu cukup rukun dan syaratnya. Di dalam kitab I'anah Thalibin dijelaskan bahwa syarat sholat Jumat itu adalah jumlah orang yang tinggal di kampung itu, syaratnya adalah 40 orang berdasarkan hadis Nabi. La Jum'ata illa arba'ina, tidak ada Jumat kalau tak cukup 40. Tapi kata pengarang kitab itu tak cukup 40, tapi harus dengan syarat mustautin wa muqimin, yaitu orang yang menetap, tidak ada keinginan untuk pindah. Bukan cuma sekedar menetap, tapi tidak ada keinginan untuk pindah. Maka orang inilah ahli Jumat, yang dihitung sebagaimana yang saya jelaskan tadi, yaitu jumlah yang 40 itu. Nyatanya orang penduduk kampung itu pas jumlahnya 40. Tak tahunya satu di antara mereka itu musafir. Maka mereka meyakini yang musafir tadi dapat pulang pada hari Jumat itu. Maka mereka berharap
dengan kepulangan yang satu itu supaya dapat dilaksanakan sholat Jumat dengan sempurna. Mereka menunggu kepulangan itu walaupun tidak ada kabar. Maka nyatanya kalaupun seandainya yang diharap pulang itu tak pulang, maka mereka diperbolehkan, disunnahkan melaksanakan pengganti Jumat itu di akhir waktu. Kenapa mereka tidak diperbolehkan melaksanakan sholat Jumat? Karena jumlah mereka tak cukup 40, dan juga mereka itu tidak cukup 40 mukimin dan mustautin, yaitu menetap dan tidak ada keinginan untuk pindah. Maka berharap dengan menunggu itu, maka kemungkinan yang tadi musafir satu orang itu pulang lagi ke kampungnya walaupun pelaksanaan Jumat itu di akhir waktu, maka sunnah yang dilakukan yang seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan yang keempat yaitu sunnah mentakhirkan sholat itu adalah orang yang senantiasa berhadas, atau umpamanya masuk waktu sholat dia sering buang-buang angin, tapi dia berharap kalau ditakhirkan sholat yang sering buang-buang angin itu berhenti buang anginnya. Maka dengan mengakhirkan itu, maka dia disunnahkan hukumnya. Kenapa? Mana tahu nanti kalau di akhir waktu sering yang buang angin itu, sering kentut itu bisa berhenti, maka mengakhirkan itu lebih baik daripada dia sholat di awal waktu dengan menahan angin, menahan kentut, dan seperti itu hukumnya adalah makruh. Yang termasuk diantaranya sul baul, orang yang sering kencing. Nanti kalau dia berharap di akhir waktu, nyatanya dia yakin kencingnya yang sering menetes, yaitu kerannya yang sering bocor, dia yakin dan dia berharap mungkin nanti kalau seandainya ditakhirkannya sholatnya ini, mungkin sul baul yang sering buang air kecil, keran yang bocor ini dapat berhenti. Maka dia lebih baik sunnah hukumnya yaitu mentakhirkan sholatnya di akhir waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, inilah ceramah singkat kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.